sayakunu fi akhiriz zaman. Di riwayat lain, satakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul nanti di masa-masa yang akan datang, di masa-masa umatku yang akhir. Itu dihadirkan di masa Nabi, kalimatnya keluar di masa Nabi untuk menunjukkan di masa jauh setelah Nabi. Ya, akan muncul kata Nabi di akhir-akhir masa umatku nanti para pendusta. Tapi diistilahkan bukan dengan kadzab, tapi dengan dajjal. Dajjal itu bukan munculnya dajjal di sini. Ya, kalau cuma dajjal saja tidak disebutkan dengan masih, itu bukan makhluknya, tapi sifat-sifatnya. Di antara sifatnya itu maaf ya, itu pintar. Pintar. Dajjal itu kalau nggak pintar, bagaimana nipu banyak orang? Ya, mohon maaf yang kemarin tuh yang ada padepokan yang macam-macam, handphone, uang itu, yang begitu aja masih banyak yang tertipu. Bagaimana dengan dajjal yang muncul? Makanya itu hati-hati Pak, kalau nggak disiapkan bekal dari sekarang itu, pada yang kecil-kecil sudah lemah iman, bagaimana dengan yang dahsyat nanti tuh? Nunjuk ke langit hujan tuh. Ya nunjuk ke tanaman mati gitu. Itu bahaya gitu ya. Tapi ada sifat-sifat dari situ yang kemudian kata Nabi itu muncul menyerang orang-orang yang mengatakan dirinya muslim. Dajjaluna kadzabun, para pendusta, mereka orang pintar. Tapi bicaranya bukan dusta masalah dunia. Ya maaf, kalau pedagang, pebisnis, pengusaha yang dusta itu kita temukan keseharian. Maaf, yang punya kedudukan dusta mudah didapati. Yang jadi masalah ini dusta dalam masalah agama disampaikan oleh orang pintar. Kalau orang yang tidak punya gelar, orang-orang biasa itu bicara masalah agama tidak paham, kita bisa tinggalkan. Tapi kalau yang profesor, yang doktor, yang macam-macam gitu kan, tiba-tiba bicara masalah agama dan kata Nabi dusta isinya, itu yang bahaya. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama, ya. Cuman caranya beda-beda menuju pada Tuhan yang sama. Pernah dengar kalimat itu? Saya mau tanya, yang nyampaikan orang bodoh apa orang pintar? Silahkan cek gitu. Ya. Saya mohon izin ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu nggak pernah nyampaikan begitu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah Pak. Dulu pernah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan datang kepada Nabi itu. Ya. Dan itu orang-orang Masya Allah datangnya malam Bu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang mengatakan, Muhammad, kita memang beda. Tuh, ngaku kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan berperang. Kita gantian aja lah. Ya, sekarang kami yang coba menyembah Tuhan kamu. Malam ini langsunglah seketika. Besok-besok kamu yang ikutan ke kita. Apa yang terjadi? Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Selesai. Muhammad katakan pada orang-orang yang tidak beriman itu. Ya, kafir itu orangnya. Yang tidak beriman itu mutlak orangnya. Ya, ini rumus ya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya peristiwa itu akan berulang di masa yang akan datang dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Di sampai hari ini pun akan ditemukan non-muslim, walaupun tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak. Ya, Idul Fitri ikut-ikutan pakai atribut kita. Begitu dekat-dekat hari rayanya, disuruh pakai atribut mereka, gitu kan? Ada yang begitu tuh. Ada Pak, Car Free Day, karnya yang free, yang lainnya enggak. Biskuitnya datang, ininya datang, obatnya datang gitu kan. Ngajak-ngajak, nyerang sih enggak. Cuman kata-katanya nyebelin gitu ya. Dari zaman Nabi sudah ada. Tolong sampaikan pada orang-orang seperti itu kalimat Qur'annya la a'budu, sampai kapanpun. Tapi jangan pakai bahasa Quran lah, nggak akan nyambung. Cukup sampaikan, maaf Pak, seperti Bapak ini dari dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Bapak bukan cuman ketinggalan, bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian. Dulu sudah ada. Dan kalimat kami sangat indah. Silahkan Bapak masing-masing ibadah, kami masing-masing. Selesai. Jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Saya sampai hari ini bukan cuman bingung, kadang-kadang kesel Pak. Setiap mau muncul di bulan Desember mau ke akhir-akhir, selalu saja datang pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat pada perayaan agama lain? Kenapa nggak pernah selesai? Kan dari dulu ada tulis pertanyaan begitu, kenapa nggak pernah tuntas gitu kan? Dan itu munculnya pun setiap tahun sekali gitu. Mau dekat-dekat baru keluar lagi. Emang 11 bulan berikutnya pada kemana pertanyaan itu? Kan jadi nggak ada kerjaan gitu kan? Sama persis tuh begitu Ramadan. Mana yang benar? 23 apa 11 rakaat? Tiap tahun kenapa nggak selesai-selesai? Coba hadapi sesuatu dengan bening gitu, lihat pelan-pelan itu. Jelas sampai sini ya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi itu ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu Nabi sampai mengatakan, yang terbodoh di zaman jahiliyah mengatakan kita beda.
orang pintar setelah keluar dari jahiliyah bisa mengatakan semua agama sama. Jadi sebetulnya yang pintar siapa? Orang jahiliyah apa orang-orang sekarang? Agak beda tuh. Sayang-sayang kalau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa lebih bodoh dibandingkan orang jahiliyah. Kan agak kacau. Makanya kalimat nabinya, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalimatnya menggunakan kata iya, sama dengan ini. Itu disamakan dengan bahayanya penyakit dengki, Pak. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi, maaf ya, yang mengatakan semua agama sama, perlu dibangun toleransi tapi dengan cara yang salah, itu sama dengan bahayanya penyakit orang yang punya penyakit hati dalam jiwanya, hasad. Apa yang terjadi dengan itu? Lihat kalimatnya, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Penyakit iri itu kalau tidak segera diobati, kata Nabi, itu akan mengambil pahala-pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Pernah lihat api, Bang? Nyala di kayu bakar, Bu? Maaf, kalau apinya nyala, itu kayu bakarnya langsung habis gak? Tidak, pelan-pelan. Begitu api nyala, kayu bakar habis. Kompor gak akan nyala itu. Dulu kan pakai kayu bakar kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis. Ya bagaimana masaknya? Pasti pelan-pelan itu. Begitu dinyalakan, habis dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Itulah bahayanya hasad. Iri hati itu kalau nggak diobati tanpa sadar, sedikit-sedikit pahala hilang. Ya. Bagaimana cara hilangnya? Ditafsir di hadis Muslim, hadis 5611 dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut kehilangan pahala itu? Orang yang bangkrut tahukah kalian, kata Nabi? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi ya, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa, tapi ummati. Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi kehilangan banyak pahala di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasyamin, puasanya rajin, jangankan fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatnya nggak terlewat ya. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang karena ada penyakit dalam jiwanya, fujur, merambat ke lisannya senang mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si B. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Bukankah orang iri kadang mengambil banyak hal, menuliskan yang tidak tepat, mencela tidak pada tempatnya? Lihat, wa daraba hadza, seringkali bahkan berselisih tuh. Ya. Bahkan puncaknya itu bisa melukai. Wa sabaka dama hadza. Ada yang bahkan menghancurkan orang, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Itu puncaknya penyakit jiwa, Bu. Pak, di kolbunya itu. Coba lihat tuh ya, sekarang kita dapatkan tembak orang, bom orang segala rupa. Tapi bukan dengan ketentuan yang wajar yang dibenarkan untuk membela Islam, bukan. Hanya untuk menampilkan tembak, bunuh, itu kan penyakit jiwanya itu. Banyak masalah. Di Aleppo sekarang macam-macam. Kok bisa sekali gitu kan anak-anak kecil, bom hancurkan ini macam. Kayak nggak ada dalam dirinya itu, kayak nggak ada iman gitu. Ya. Padahal kalau paham Quran satu ayat aja nggak akan terjadi itu. Demi Allah saya katakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-93, posisi paling kanan di pertengahan itu. Ya, Quran surah keempat ayat 93. Lihat kalimatnya, itu tegas sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu orang aja. Fajaza'uhu jahannam, maka kami akan siapkan baginya neraka jahanam, kata Allah. Satu orang aja. Khalidan fiha, gak akan saya beri kesempatan keluar dari situ, kekal di dalam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang ini. Wa la'anahu, dilaknat dia kalau dia tidak tobat selama hidupnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf ya, neraka jahanam itu nggak usah dilipatkan aja siksanya, itu sudah luar biasa. Orang masuk neraka jahanam itu udah diancam di Quran, akan masuk tanpa hisab. Ya, jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Penghuni neraka jahanam itu masuk surga, masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab. Jadi begitu kelihatan hisab terjadi, ada yang pegang kitab dengan kanannya senang, gitu kan? Biyamini.
Ada yang di punggungnya begini takut. Tiba-tiba ada segolongan orang, aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya. Tiba-tiba turun ayat Quran surah ke-18 ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda.